Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu telah tetap dipuja-puja bangsa. Ayo semua ikut. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu telah tetap dipuja-puja bangsa. Semua ikut yuk. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Iya. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk tiga darah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Iya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi tiga wanita cantik, wanita muda. Nyaris saja mereka jadi penyanyi. Nyaris. Tetapi saat ini mereka menjadi sahabat rakyat. Mereka bertugas di institusi kepolisian. Memang harus Polwan. begitu. Iya. Tepuk tangan buat Polwan cantik kita. Terima kasih banyak. Jadi selain jadi polisi bisa nyanyi juga ya Pak ya? Iya, itu polisi kerjaan sampingan sebetulnya tadinya. Tapi sekarang ya karena sudah begitu. Oke, kita buka dulu acara Boleh, ini. ya silakan. Baik. Selamat malam hadirin yang berbahagia, selamat malam Anda yang berada di rumah. Selamat datang di acara Yung Ngopilu. Acara persembahan dari TVRI Bangka Belitung. Malam ini kami merasa tersanjung dan kita masyarakat Bangka Belitung merasa sangat berbahagia. Iya, berbahagia. Karena tema kita yang diangkat pada malam ini bukan sembarang tema loh. Iya. Tema yang masih sangat hangat. Masih panas. Panas. Panas sekali. Hangat banget, cenderung panas. Apa itu? Ya itu tadi masalah Santun, Santun dalam dalam berkomunikasi berkomunikasi. melalui media sosial. dan santun berlalu lintas. Santun berlalu lintas. Dan yang terakhir menghindarkan diri dari narkoba. Ya. Baik, malam ini untuk obrolan kita yang sesantai-santainya tetapi penuh makna telah hadir di warung kopi Latrasi Kota Pangkal Pinang. Ya. Bapak Boy Rafli Amar, Inspektur Jenderal Polisi. Beliau adalah, udah tahu, polisinya rakyat banget ini. Polisinya rakyat Indonesia.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Betul Bapak? Selamat malam Pak Boy. Mic-nya ada di sini, mohon Iya. maaf. Selamat malam. Selamat malam Pak Boy. Ya, kita sambil mencari yang pas. Ya, apa kabar Pak? Baik, Baik. alhamdulillah. Terima kasih. Bapak tidak pernah istirahat sepertinya Pak. Kemarin Bapak habis melakukan kegiatan di luar daerah. Kemarin habis di Jakarta sampai larut malam, sampai bahkan menjelang pagi. Hari ini sudah datang di Bangka Belitung lagi dan seterusnya. Nggak capek Pak? Nggak capek Pak? Alhamdulillah. Nggak Karena capek? kita laksanakan sambil menikmati. Sambil menikmati Pak Sambil ya? menikmati kegiatan dan yang penting kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Amin. Amin. Tepuk tangan Ya, dong tepuk tangan untuk dulu. Pak Boy. Tuh Pak Boy. Ya. Kemudian di sebelah kanan beliau Bapak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggunakan yang ini Pak, izin. Ya, nggak apa-apa. Bapak Yofianis Mahar, Brigadir Jenderal Polisi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Selamat malam Pak. Selamat malam, Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Nyaris seperti Pak Boy kegiatan Bapak. Tetapi Bapak masih senyumnya itu ikhlas banget gitu loh Pak. Iya, Betul. bisa begitu ya. Iya. Iya, karena saya senyum sebetulnya lebih sibuk beliau daripada saya. Iya. Kalau beliau tuh se-Indonesia, saya cuma Bangka dengan Belitung, Pak. Iya. Oh iya. Tapi walaupun begitu itu bahasa-bahasa yang kayaknya rendah hati gitu ya. Betul. Padahal kita tahu hanya berapa jam ya waktu Iya, istirahat. bagaimana beliau ini. lelahnya. Ya, Iya. tapi begitu energik. Ya, Saya luar biasa. di belakang acara ini pengen nanya, sebetulnya suplemennya apa sih? Oke, baik. Terus di sini ada juga beberapa tokoh yang duduk di samping bapak-bapak ini adalah tokoh-tokoh media. Ada juga kepala BNNP. Apa sih BNNP itu apa sih? Badan Narkotika Provinsi. Nasional Provinsi. Provinsi. Iya. Oh iya, Bapak siapa ya? Ini namanya Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Andri Subandrio. Pak Andri, selamat Iya. malam Pak Andri. Langsung saja Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Bapak kerja mungkin memang sengaja untuk mendekatkan waktu dengan pagi dini hari begitu ya sering? Ya, Iya. Tetapi juga segar terus. makasih. Alhamdulillah Pak. Bapak mungkin dengan Pak Andri ini sebagian ada yang belum kenal Pak. Karena memang masih beberapa waktu ya di Bangka Belitung Pak. 4 minggu saya baru. 4 minggu 4 ya. minggu 4 minggu baru. berkesempatan ketemu dengan netizen seperti ini nggak gampang loh Pak. Boleh Baik. perkenalkan diri Pak? Baik, boleh sedikit Pak biar orang Bangka Belitung kenal juga sama Bapak ini. Iya ini. Oke. Terima kasih. Ini Pak Andri, terima kasih Ini, Bapak. Iya. Baik. Kepala Terima kasih BNNP. banyak. Hmm. Mas Bro, Iya Mas Bro. tema yang diangkat kita adalah malam ini terkait dengan santun dalam berkomunikasi melalui Media sosial. Iya. Santun berlalu lintas, Satu berlalu lintas dan narkotika. narkotika, narkoba. Kita kepengen tahu. Iya. Saya terutama kepengen tahu. Teman-teman juga kepengen tahu. Semua pengen Sebetulnya tahu. kenapa 3 tema ini dijadikan satu? Apakah sudah sedemikian gentingnya sampai Pak Kadif Humas Mabes Polri turun beberapa waktu lalu di Jawa Timur apa ya? Kalau nggak salah Iya. begitu Bapak ya. Sekarang di sini, ini entah kota yang keberapa? Kota yang Yang ketiga ketiga. Bapak. Baik. Iya. Penghormatan sekali bagi masyarakat Bangka Belitung Iya. Bapak hadir di sini. Nah sebetulnya itu tadi Pak pertanyaan kami, seberapa gentingnya sih sehingga 3 tema ini menjadi tema sentral yang luar biasa menguat di institusi kepolisian yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Budi ya. Ya. Terima kasih. Pertama tentu yang saya hormati Bapak Kapolda Bangka Belitung beserta jajaran yang hari ini mengakomodir roadshow Divisi Humas Polri yang alhamdulillah hari ini kita berada di
Pangkal Pinang, dan juga tentu para narasumber yang lain yang kami hormati, teman-teman dari media dan juga para netizen yang hadir, dan tak lupa juga Ibu Kapolda beserta Ibu Bayangkari lainnya yang ikut hadir. Kami ucapkan terima kasih kita bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Ada hal yang penting di media sosial ini. Kita melihat perkembangan teknologi informasi luar biasa, dan kita tahu hari ini angka pengguna internet di Indonesia ini 80 juta angka pengguna internet. Jadi para pengguna media sosial dapat dikatakan sangat besar jumlahnya kalau kita bandingkan katakanlah dengan tetangga-tetangga kita yang memang penduduknya tidak banyak ya. Penduduk kita dengan 250 juta. Belum lagi angka nomor seluler, telepon seluler yang terbit yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sudah lebih dari jumlah penduduk kita, di atas 300 juta nomor HP yang sudah beredar di masyarakat Indonesia. Artinya kegiatan transaksi elektronik dalam berkomunikasi ini menjadi sesuatu angka yang sangat dominan, dan itu menjadi sebuah tradisi hari-hari dan bisa menjadi budaya bagi bangsa kita. Ada hal yang merisaukan bahwa dalam proses komunikasi di medsos ini ternyata di sana ada yang bernuansa ujaran kebencian. Bebas banget gitu. Iya, kayaknya kita ini bangsa yang tidak berbudaya, tidak yang mengenal bahwa kita adalah bangsa yang berdasarkan Pancasila, yang sopan santun, hormat menghormati, budi pekerti diajarkan karena kita adalah bangsa yang religi. Tetapi perkembangan dunia sepertinya kita bebas berekspresi. Padahal di dalam negara kita sudah ada hukum yang mengatur tentang baik itu yang sifatnya kebebasan berpendapat ataupun dalam penggunaan transaksi elektronik, di mana kita punya Undang-Undang 11 2008 bahwa setiap transaksi elektronik yang dilakukan harus dilandaskan kepada itikat baik. Tidak boleh dilandaskan kepada niat yang tidak baik, apalagi nuansanya masalah hal-hal yang sifatnya kejahatan. Beberapa kasus yang diprovokasi oleh media sosial baru-baru ini saja seperti di Sumatera Utara yang berkaitan terjadi di Tanjung Balai, demikian juga di Tanah Karo, itu kental dan syarat dengan penyebarluasan ujaran kebencian yang mengarah kepada isu sara yang akhirnya membuat masyarakat tergerak untuk berbuat anarkis. Itu contoh real baru-baru ini saja, dan itu bisa kita buktikan bahwa 2 orang di antara mereka ditangkap oleh penyidik cybercrime kita. Nah, kita menginginkan dalam membangun negara yang berdasarkan hukum, tentu kita ingin masyarakat kita menjadi masyarakat yang berbudaya hukum, patuh hukum, yang antara lain juga dalam penggunaan media sosial. Jadi kita tidak menginginkan media sosial itu dijadikan ajang untuk terjadinya sebuah pelanggaran hukum bagi masyarakat kita. Hukum positifnya sudah ada, sekarang bagaimana kita ingin membangun kesadaran hukum masyarakat kita agar di dalam penggunaan media sosial ini tetap mengindahkan hukum yang ada. Paling tidak hukum nomor 11 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Inilah sesuatu hal yang harus kita pahami. Yang kedua berkaitan narkoba. Hari ini kita masih terus berperang lawan narkoba, karena Indonesia ini bukan lagi dianggap sebagai daerah pemasaran yang paling potensial, tapi sudah produsen. Ini beberapa clandestine laboratori berhasil diungkap oleh penyidik kita, dan itu membuktikan bahwa produksi dari narkoba itu dilakukan di Indonesia, di samping yang diimpor dari luar. Mereka melihat bahwa 250 juta penduduk kita adalah market terbesar. Mungkin termasuk dengan jumlah demikian adalah mereka melihat kita ada pangsa pasar terbesar. Oleh karena itu paling tidak itu di kawasan Asia Tenggara ya. Setidak-tidaknya inilah yang mendorong mereka pada akhirnya terus kita lihat beberapa yang diungkap BNN, berapa yang diungkap oleh Direktorat Narkoba Mabes Polri. Mereka yang memasukkan dengan berbagai modus operandi. Ada yang narkoba ditelan, ada yang narkoba disimpan dalam pipa dan sebagainya, dikamuflasekan dengan barang-barang yang diimpor di dalam kontainer dan sebagainya.
Jadi mereka dengan berbagai cara memasukkan itu. Ini adalah sebuah tanda bahaya sebenarnya. Jadi masyarakat kita harus kita ingatkan terus, generasi muda kita tidak mungkin generasi yang kita biarkan diperdaya oleh bandar narkoba. Kita harus berjuang dengan sekeras-kerasnya agar ruang gerak bandar narkoba ini tidak ada lagi. Artinya mereka tidak punya kesempatan untuk mengedarkan narkoba ke tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus terus menyuarakan masalah ini agar tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin bagus, ketahanan masyarakat semakin bagus, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk mengedarkan barang-barang narkoba di tengah-tengah masyarakat. Yang terpenting masyarakat adalah kita ingatkan. Tidak pernah jemu. Iya. Kita pernah tidak boleh jemu. bosan karena Ingatkan mereka terus. juga bandar narkoba tidak pernah bosan untuk melempar barang-barang narkoba ini kepada masyarakat kita. Oke, yang Benar. ketiga tadi pertama cybercrime. Yang kedua narkoba sudah Bapak jelaskan. Iya. Sedemikian mengerikannya Mas Bro. Produsen gitu ya. Bahkan sudah jadi produsen ya Pak ya? Iya. Iya. Masa Bahaya sekali. Selain diimpor Oke. dengan berbagai cara modusnya, ada di dalam tiang pancang, ada di Buah. mesin itu apa genset, Genset. banyak sekali modus-modus Banyak sekali. yang memasukkan Yang narkoba ketiga ke sini. Bapak belum sampaikan mungkin perlu tentang Masalah. santun berlalu lintas. Berlalu lintas. Ini Pak Wakapolda kan dulu di Korlantas ya. Iya, Bisa Pak tahu Wakapolda. sendiri itu berapa angka meninggal dunia di Indonesia dalam 1 tahun karena kecelakaan lalu lintas. Dia berkisar di antara 26.000 orang, 27.000, fluktuatif naik turun setiap 26 tahunnya. sampai 27 ribu Waduh. begitu. Meninggal Luar. dunia di jalan raya karena kecelakaan lalu lintas. Waduh. Kenapa itu terjadi? Pasti selalu diawali dengan pelanggaran-pelanggaran, di mana ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang ada. Dan angka demikian 1 tahun itu melebihi dari angka yang meninggal dunia karena kejahatan. Misalkan angka pembunuhan, berarti sangat dahsyat kan. Kami yakin di Bangka Belitung ini juga tentu menjadi sesuatu bagian yang perlu kita ingatkan ya kepada masyarakat kita. Sayangilah diri kita. Kita harus bangun kesadaran berlalu lintas dengan mengingatkan para orang tua yang masih kecil-kecil, SMP, belum punya SIM, lebih bagus jangan diberikan sepeda motor. Tetapi Pak, sayang ada waktunya. anak bagaimana Pak? Nggak Saya bisa. sayang banget sama anak saya Pak. Itu yang terjadi. Karena anak lulus SD, masuk SMP, dapat hadiah sepeda motor. Padahal dia belum cukup umur ya untuk memperoleh surat izin mengemudi. Ini kejadian di mana-mana, kemudian tanpa kontrol dari orang tua. Akhirnya anak kita sia-sia bisa meninggal di jalan raya. Demikian juga berkaitan dengan kendaraan-kendaraan moda transportasi lainnya. Ini adalah bahaya yang mengancam karena setiap kecelakaan itu umumnya terjadi di ruang publik. Nah, ruang publik ini berarti di situ berlaku hukum positif negara. Kita punya undang-undang lalu lintas yang tentunya agar kita semuanya diberikan suatu pemahaman oleh kita semuanya bahwa sopan santun berlalu lintas dapat mencerminkan juga budaya bangsa kita. Iya. Oke, jadi cermin juga itu ya, Ya. cermin budaya bangsa itu ya. Betul. Jadi peran serta orang tua juga Pak Budi. Gitu ya. Ya, Pak Budi kan udah tua. Saya belum. Kayak gitu. Dianya yang udah tua. Iya, jangan sampai sayang sama anak, tetapi resikonya nggak tahu, bahaya Iya, juga. Tapi kan becek, nggak ada ojek. Anak nganternya capwex. Gitu. Jadi dikasih motor bebek. Ah. Gitu kan. Tapi Pak Budi salah satu tauladan berlalu lintas, Pak. Oh iya, saya dapat itu tempo hari. Iya, Apa kan tuh namanya? pelopor Pelopor keselamatan berlalu keselamatan lintas. berlalu lintas. Saya taunya karena apa? Nggak pakai motor aja, pakai helm terus, Oh Pak. itu dia. Bener deh. Yang di sana ikut ketawa, kameramen ikut ketawa lagi. Nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa ya. Emang Iya. begitulah kehidupan ini. Iya, Memang benar harus sekali. saling mengisi ternyata ya. Ya, benar. Tapi tadi saya benar-benar lah dengan Pak Wakapolda. Saya tadinya belum terlalu hafal dengan Pak Wakapolda, tapi begitu disebutkan dari Korlantas itu terus Ya. beliau begini, Beliau ternyata Bapak betul ya. Kakor lantas. Jangan-jangan nih. hafal Pak Wakapolda ini dengan angka-angka itu tadi. Iya, mungkin hafal ya. Hafal ya. Hafal dong udah di Korlantas. Pasti deh. Jadi Ya. sangat mengerti sekali. Oh ya pemirsa, selain tokoh yang di depan kita ini,
Ada juga para direktur di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ada Pak Wakapolda, ada para Kapolres, ada para pejabat utama di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Mas bro. Iya, saya. Saya dapat info dari Pak Direktur Lalu Lintas Apa tuh? Polda Bangka Belitung. Iya. Tadi disebutkan oleh Pak Kadif Humas, itu angka-angka kerugian yang menyangkut korban jiwa. Iya. Ngeri sekali. Serem. Mesin pembunuh kali ya? Iya. Seolah-olah begitu ya? Iya benar. Lalu kendaraan lintas itu ya? bahaya juga ya. Bahaya banget. Nah, material di Bangka Belitung kerugiannya sampai tahun 2015 kalau saya tidak salah, maaf ya Pak Dir kalau saya salah, itu sampai 1,5 miliar. Waduh. Kalau nggak salah begitu. Nah, Pak Kapolda sekarang ya, Iya. kita mohon untuk Pak Kapolda mohon informasi terkait dengan latar belakang ini dijadikan sebagai topik utama. Secara umum Pak, saya tidak menanyakan data detail tentang angka-angka kepada Angka-angkanya. Bapak, tetapi sejauh mana Bapak melihat 3 unsur pokok tadi begitu berbahayanya dan begitu mengancamnya Betul. untuk masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Bapak menghadirkan Pak Kadif Humas atau Pak Kadif Humas memiliki ide untuk kemari menyampaikan ini kepada publik Bangka Belitung. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dan saya banggakan Bapak Boy beserta Ibu, Pak Wakapolda, serta hadirin sekalian yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebetulnya kalau ditanya nilai angka segala macam, saya sebetulnya bisa juga menjawab sekarang. Oh Pak. iya. Oh, siap. iya. Tapi dengan catatan saya minta dulu kepada Oh iya, oleh karena itu secara umum saja Pak. Ya, nanti Pak, Jadi gini, mungkin Pak. ada yang nanya. Jadi gini, apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Boy, bahwa memang ini 3 hal yang sangat penting saat ini untuk kita sama-sama kita perhatikan, dan kita harus sama mendukung bahwa kegiatan ini jangan sampai menjadi daerah-daerah tertentu menjadi daerah yang tidak bagus mengenai daripada baik narkoba maupun media sosial yang salah dalam penyampaian dan negatif, kemudian juga mengenai daripada berlalu lintas. Untuk permasalahan lalu lintas yang ada di Bangka Belitung, permasalahan yang paling banyak itu adalah karena kelalaian daripada membawa kendaraan Pak, yang terjadi selalu lebih banyak pada malam hari. Mereka menggunakan kendaraan dengan kecepatan, kemudian mereka tidak memakai aturan, yang pada akhirnya akan terjadi adalah tabrakan dalam bentuk kayak adu jangkrik. Itu yang pertama yang banyak. Yang kedua adalah yang mereka lalai dalam memperhatikan rambu-rambu. Pada akhirnya akan berakibat kepada penyeberang jalan atau masyarakat pengguna jalan. Itu adalah permasalahan lalu lintas yang saat ini cukup banyak di Bangka. Sedangkan untuk masalah narkoba kita sangat prihatin memang. Kita sangat prihatin memang, masuk 10 hari aja kita pada bulan September ini, itu sudah ada penangkapan sampai 8 permasalahan kasus yang kita tangani. Dan kita berharap mudah-mudahan ke depan itu tidak ada lagi terlalu banyak. Namun demikian, apabila kita melakukan penangkapan juga cukup banyak, berarti kita sangat memperhatikan bahwa permasalahan narkoba ini masih cukup banyak di Bangka Belitung ini. Pesan kami kepada kita semua bahwa narkoba, kalau yang tidak pernah mengetahui narkoba, nggak usah tahulah narkoba itu dalam bentuk apa. Yang mereka tahu di momok mereka bahwa narkoba itu sangat menyakitkan, sangat menakutkan, dan sangat mematikan. Itu aja. Jadi dia tidak perlu untuk melihat barangnya kayak gimana. Cuman begitu dengar nama narkoba itu adalah sangat momok yang tidak perlu untuk diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang mereka sekarang sudah sebagai pengguna dan sebagainya, ketahuilah hanya cuma 2 permasalahan yang akan mereka hadapi, yaitu adalah kematian, kalau enggak ya berhadapan dengan masalah hukum. Apabila mereka sudah berhadapan dengan masalah hukum, sulit mereka untuk bisa lepas dari masa depan yang lebih baik. Itu pesan kami. Namun demikian kita sangat berharap banyak seluruh komponen elemen yang ada ini sangat mendukung kegiatan ini, apalagi sampai dengan dari Mabes Polri untuk turun menjelaskan dan juga menyampaikan, bersosialisasikan dan menjelaskan secara keseluruhan bahwa sebegitu besarnya kematian yang ada di Indonesia ini dengan pengguna-pengguna narkoba. Saya rasa itu Pak untuk apa yang diserah di Bangka Pak. Terima Baik. kasih. Baik. Bapak Yofianis Mahar. Tepuk tangan dong untuk
Iya. narasumber kita. Narasumber kita. Mas Bro, coba lihat yang sebelah sana Mas Bro. Yang mana? Sebelah sana. Oh iya. Wajah-wajah segar tanpa narkoba. Siap. Sedap. Benar sekali, segar itu. Ini kelihatan loh, Pak Polisi itu tahu ini orang pakai narkoba nih kira-kira begitu. Ini segarnya. nggak ada di sini, coba bisa bayangin. Segarnya ini dengan kopi. warga-warga tertib lalu lintas semua nih. Tahu dari mana? Oh sampai sini, Oh, iya. kecelakaan di jalan. Iya toh? Benar. Sekarang yang sebelah sana, Iya. sama kayaknya. Oke, tepuk tangan dulu antara sana dengan sini lebih keras mana? Tepuk tangan. Ayo, dong tepuk sebelah sana. tangan. Iya. Oke, generasi bebas dari pengaruh narkoba, generasi santun dalam berkomunikasi melalui sosial media, dan generasi santun dalam Berlalu lintas. Yang sebelah sini coba kita dengar tepuk tangannya. Iya. Mantap. Yang sebelah Generasi sana yang Pak, nggak ada ya? Yang sebelah sana. Bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan itu. Iya, benar. Iya. Iya. Oke. Begitu dari Bapak Pada Kapolda. saatnya nanti kami memberi kesempatan untuk teman-teman dari berbagai elemen. Di sini ada komunitas kendaraan, pecinta hobis Pak. Ada hobis kendaraan roda 4, ada hobis sepeda motor, ada hobis sepeda goes, Iya. ada hobis nyanyi, Ada juga. ada juga, tenang-tenang aja. Terus mereka memang netizen yang berasal dari seluruh kabupaten, di seluruh Polres, di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Tanya deh terkait dengan 3 hal ini. 3 hal itu ya? 3 hal ini ya. Yang melenceng dari situ ya? Nanti kita yang supir yang Oh, baik iya. kan harus bisa menghindari Ke kanan, ke kiri, iya, apa lurus, ngerem gitu kan? lubang gitu lah, Iya. paku gitu loh. Iya. Gitu. Harus bisa membaca rambu-rambu baru dapat SIM. Kalau nggak bisa baca rambu-rambu Iya, kita nggak betul. dapat. Ya, nanti Ibu Bapak sekalian, kami persilakan untuk bertanya, mumpung ada narasumber yang sangat kompeten di sini. Pak Budi, Ya, boleh tambah lagi boleh, Boleh Pak. di masalah media sosial ya. boleh. Jadi gini Pak, ini yang menarik di Indonesia ini, yang perlu kita waspadai, proses penyebarluasan radikalisme. Melalui media sosial. Gampang Mungkin banget, Rek. kita pernah dengar ya, beberapa minggu lalu itu ada pelaku bom Iya. Iya. yang di sebuah gereja di Medan. Di Medan, Betul. ya. Inisialnya IA namanya. Iya betul Pak. Jadi anak muda belum 18 tahun umurnya. Waduh. Dia belajar sendiri di internet bagaimana merakit bom. Tuh. Dia tuh coba-coba Jadi sebetulnya. istilahnya itu online training. Online training. Online training. Jadi di media sosial pun terdapat hal seperti itu. Kita waspadai ini jangan sampai menyebar luas, digemari menjadi keluarga kita, anak-anak kita. Iya. Karena konten-konten yang sifatnya radikalisasi itu disebarluaskan oleh mereka-mereka atau portal akun-akun yang sengaja untuk menyebarluaskan itu, mereka jaringannya ke jaringan teroris di dunia Waduh, ini. bahaya itu. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat kita. Jadi kami juga sangat concern masalah itu. Jadi spread of radicalization itu terjadi. Jadi penyebarluasan radikalisasi di medsos itu saat ini tengah terjadi. Oleh karena itu kita jaga nilai-nilai luhur bangsa, kita jaga masyarakat kita jangan sampai terpengaruh dengan nilai-nilai seperti itu, di mana nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan ya agama, dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, Pancasila. Jadi oleh karenanya sangat penting waspadai lingkungan kita jangan sampai menjadi keluarga atau orang-orang yang terpengaruh dan bisa berpikir menjadi radikal. Itu Oke. ya tambahannya. Saya Tambahan itu, nanti Pak. sebetulnya gatal juga saya ini mau nanya nih.
Nanya Nanti apa? aja kebagiannya teman-teman yang lain deh. Netizen aja tuh. Kenapa sih nggak ditutup aja gitu loh? Institusi yang menangani tentang cybercrime ini, saya ini rakyat bilang. Iya. Kenapa sih nggak ditutup aja itu? Aksesnya blok gitu loh maksud saya itu. Oh gitu ya Biar Mas nggak Bro. belajar yang aneh-aneh. Kayak gitu loh Mas Bro kalau saya nanti Nanti ya. ya. Oh iya, ini juga yang netizen semuanya yang hadir di sini, seluruh masyarakat, silakan ambil handphone, kan hobi main media sosial juga. Oke. Yang ada media sosial Facebook, Instagram dan sebagainya, langsung aja ketik di situ sambil foto-foto mungkin, tulis di situ dukung kinerja Polri gitu kan. Dukung kinerja Polri. Hashtag netizen Polda Bubble dan juga hashtag promoter gitu. Itu media sosial tapi yang positif, ya. Positif. Harus. Positif. Silakan mainkan HP-nya. Iya. Handphonenya. Jangan bongkar aib temen. Iya, di media sosial. jangan. Nggak mesti Upload dah. acara kita malam ini, kita upload di media sosial. Upload. Iya, hashtag ya. netizen Polda Bubble dan hashtag promoter. Nah, gitu. Tulis dukung kinerja Polri. Oke, Nah, sip. ya. Nanti kita akan lanjutkan obrolan ini dan kita Ya. membuka kesempatan seluas-luasnya untuk 3 hal yang kita bahas sebagai topik utama malam Malam hari ini Tetapi sebelumnya, setuju nggak? setuju saya. Kita dengarkan lagu dulu, kita saksikan lagu dulu. Siapa yang mau nyanyi? Ini sesuatu. Oh, ini sesuatu. Sesuatu banget, Iyalah, kalau gitu sesuatu kan. saya nggak bisa ini. Kalau tadi kita sudah menyaksikan dan sudah dihibur oleh Dikustik. adik-adik Bawa dari Polwan. Polwan tadi loh. Betul. Bisa begitu ya, Bisa. cakep gitu suaranya. Orangnya? Cakep juga. Cakep juga. Emang harus Kalau gitu. ganteng nggak di situ, di Iya. sini. Yo, Di sini ya. Ya, di Wah, sini. terima kasih. Iya. Nah, yang ini enggak, ini. Oke. perutnya gede. Oke. Kita dengan bangga kepengen menampilkan kali ini sahabat rakyat, polisi sahabat rakyat. Ya, Iya. pengennya sih, tapi mau nggak tergantung ini. Berkenan tidak gitu loh. Kita lagi Oh. berdua yuk. Ayo, Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung. Mohon Ayo berkenan, Pak, monggo Pak, Tapi nyanyi kalau Pak. nggak berkenan juga ya jangan gitu loh. Ini bener, ini spontan, ini nggak latihan loh. Iya. Ini nggak latihan Pak Boy. Saya berani begini karena ada cerita. Udah didahului tadi oleh Pak Boy bahwa pernah sahabat di sana, dekat kantornya, sama-sama di Jakarta. Jadi saya yakin nggak nervous gitu loh Pak. Tapi kalau yang kami dari sini terus nyanyi, ada Bapak, apalagi ada Pak Kapolda yang hari-hari ketemu, nervous kami. Iya. Mohon berkenan Mohon berkenan Pak. Wakapolda Iya. untuk menyumbangkan satu lagu. Satu. Ini polisinya rakyat loh, polisinya rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghibur rakyat. Monggo. Monggo. Iya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu dan rombongan, tersanjung sekali Bapak Ustaz rombongan hadir di sini, Bapak Kapolda, semuanya. Hadir kita mau menyapa teman-teman dari netizen semuanya. Boleh Pak, boleh Pak, boleh Pak. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran semuanya, masyarakat Bangka Belitung. Selamat malam sebelah sana. Kurang keras sana ya. Selamat malam. Oke, terima kasih salamnya. Jadi saya sebut di sini adalah masyarakat warga Bangka Belitung. Kita singkat warga Babel. Iya. Makanya lagu malam hari ini saya menyuarakan sebuah lagu judulnya Warga Babel. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu Pak. Iya. Ini kayaknya Bapak memang sudah sering latihan membuat sendiri lagunya atau apa? Karena malam ini bener loh Pak, ini adalah dadakan loh. Dadakan? Kami ini. Ini begini Pak ceritanya. Kebiasaan di Bangka Belitung kalau mau sambutan itu biasanya bikin pantun. Pantun. Iya. Mau nyanyi pun bikin pantun. Tadi saya jaga-jaga kalau bikin lagu juga saya ngarang-ngarang sedikit. Tapi kita ungkapkan dalam sebuah lagu. Menyapa malam hari ini semua warga Babel dengan sebuah lagu. Oke. Baik. Silakan Pak. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Bapak Wakapolda. Iya.
Gugusan hari-hari indah bersamamu warga Babel. Tepuk tangan dong. Bangkitkan kembali rinduku mengajakmu bersama. Ingin ku berlari mengejar 1000 bayangmu warga Babel. Tak pedulikan ku terjang, biarpun harus ku tembus padang ilalang. Tiba-tiba langkahku terhenti, sejuta tangan telah menahanku. Ingin ku daki, mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan dia datang di hatimu. Selamat malam warga Babel. Selamat malam semuanya. Tepuk tangan semuanya. Mudah meriah semuanya. Kebersamaan ini indah sekali. Luar biasa. Saya jadi semangat jadi. Saya jadi merinding malam hari ini. Tiba-tiba langkahku terhenti, sejuta tangan telah menahanku. Ingin ku daki, mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan dia datang di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu, yeah. Di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu. Pak, sebentar. Terima Pak. kasih. Selamat malam. Pak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini nih Di mana nih? agak sesuatu, Pak, ini, Pak. Iya. Apa Putih? Saya pengen refnya aja, Mas. Refnya. Refnya. Lagu ini tadi, refnya. Bareng-bareng. Tiba Bareng, langkahku terhenti, sejuta tangan telah menahanku. Ingin mana? Udah. Ingin gitu ya. Ingin. Kok bisa sih, Pak? Bapak ini penyanyi apa polisi dah? Masya Allah bisa suaranya. aja. Baik, saya bangga, teman-teman saya bangga punya pimpinan seperti ini. Terima Ya. kasih. Merakyat bisa bukan sekedar bisa nyanyi, tapi bisa nyerateni, Pak. Nyerateni itu bahasa Inggrisnya apa sih? Saya nggak tahu, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda Bangka Belitung. Terima Iya. kasih banyak. Luar biasa. Ini mantap sekali. Nah, kalau Pak Kalau di Jakarta ada Ebit GAD. Iya, Kalau di sini? ada Ebit GAD juga. Aduh. Luar biasa ya, Pak ya. Sama persis. Malahan lebih bagus Pak Wakapolda kalau saya nilai Pak. Sebetulnya ini nyanyinya, Pak. aslinya. Iya, ini yang aslinya Ebit GAD niru. Ya Pak ya. Ya, suasananya begini, lagunya seperti itu. Enak ini terlena. Saya Iya. sampai di belakang tadi ngos-ngosan saya. Wah, ini sudah habis lagunya. Lari saya.
Oke lah, kalau begitu kita teruskan Teruskan. obrolan kita malam ini. Iya. Baik, kita beri kesempatan kepada teman-teman Boleh? Ya. untuk bertanya tentang tiga hal ini. Tiga Mari hal ini, ya. kita beri kesempatan, bukan membeda-bedakan ini, karena tempatnya memang seperti begini. Iya. Yang sebelah sana dulu deh, ya. Ya, boleh. Baik, Yang sebelah sana. teman-teman yang di Silakan. sebelah sana, Yang ingin bertanya? yang di sisi kanan, oke, sudah ada tunjuk tangan. Karena di sini juga ada masyarakat kemitraan, apa sih? Mitra polisi? Mitra Polri, komunitas itu. Mitra Polri ya, ya, Mitra Polri. Mitra Polri. Ya. Baik, satu yang di situ, Bapak, gak apa-apa Bapak di situ. Gak Kami apa-apa. tolong diinformasikan nama Bapak dan dari mana supaya Ya. nanti narasumber bisa mengenali Bapak. Lalu satu lagi, ada? Satu lagi dari sisi sana. Satu lagi. Oke, Iya, ada. Dari sisi sana ada dua ya. Iya. Dua, nanti juga sama, sebutkan namanya. Singkat saja, boleh tentang salah satu, salah dua, atau salah tiga dari tema kita yang dibahas malam ini. Asal Silakan. jangan salah semuanya, Pak ya. Iya. Iya. Ya, silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Dede Adam, saya netizen dari Bangka Selatan. Mohon maaf, Pak siapa? Dede Adam. Pak Dede Dede Adam. Adam. Baik, Pak Dede Adam. Lanjut. Saya tertarik dengan masalah narkoba karena bahwa belakangan ini Indonesia adalah darurat narkoba, Pak Boy. Jadi sedikit saran dan masukan mungkin dari kami orang desa ini, bahwa narkoba kita tahu adalah musuh kita bersama. Ini kenapa menjadi besar? Karena kita kurang peduli terhadap masyarakat kita sendiri dan lingkungan kita. Saran kami mungkin ke depan ada program dari Kepolisian Republik Indonesia. Mari kita bentuk Satgas Narkoba per RT ataupun per kelurahan, Pak. Mungkin itu lebih efektif sehingga masyarakat juga bisa saling peduli, bukan hanya tugas kepolisian saja, karena di jajaran Polres Bangka Selatan sudah cukup efektif dan cukup bekerja bersama masyarakat dalam memberantas narkoba ini. Tapi sehebat-hebatnya kita masih juga kurang, Pak, kuantitasnya. Jadi bagaimana kita menciptakan Satgas Narkoba per RT? Itu Terima ya. kasih. Ya. Pak Dede, itu satu itu saja. Satu itu saja, Pak. Itu saja mungkin. Baik, Oh terima iya, kasih. terima Tepuk kasih. tangan dong. Tepuk tangan, Pak Dede Adam dari Bangka Selatan. Sebelum Iya. pertanyaan yang kedua, Pak Kapolres Bangka Selatan ada? Oke. Oh iya, Oh iya, Pak Kapolres memang di Polres Bangka Selatan sudah dibentuk ya, Satgas Narkoba itu. Siap, ada dibentuk. Memang sudah ya? Siap. Oh pantesan, Re. Oke, terima kasih Pak Dede. Kapan-kapan mau main ke Bangka Selatan kita diliput RT per RT bagaimana sih kiprah mereka sehingga diketahui oleh masyarakat dan memotivasi masyarakat lain untuk berbuat setidaknya sama dengan yang dilakukan oleh Bangka Selatan. Selanjutnya yang agak di belakang. yang Kami satu lagi, persilakan silakan. namanya jangan lupa tadi Pak Dede. Ya, nanti terima nanti kasih, Pak. nanti yang menjawabnya narasumber. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sejahtera untuk kita semua. Ini saya dari FKPM Desa Karya Makmur, Kecamatan Kemali, Kabupaten Bangka, Pak. Saya nama Agus Salim, kebetulan sebagai Ketua FKPM. Sedikit ingin sekilas kami informasikan. Kami FKPM adalah sebagai kemitraan polisi di desa, yaitu mitra polisi masyarakat. Dengan ini ketika ada persoalan-persoalan di masyarakat, itu kita akan menyelesaikan persoalan sebelum permasalahan itu sampai ke kepolisian. Cuma ketika suatu persoalan terjadi di anggota kita, kita akan mengayomi, menyelesaikan masalah. Tetapi ketika di anggota kita ada persoalan yang mungkin ketidaksengajaan atau emosi, kita nggak tahu, namanya manusia. Mohon masukan gimana caranya ketika anggota kita mempunyai kasus yang kiranya misalnya kekerasan. Misalnya ketika
saya sebagai ketua punya anggota saya mungkin secara spontan berbuat kekerasan, memukul dan sebagainya. Jadi mohon gimana kiranya saya sebagai ketua bisa menangani masalah ini. Nah, Oke. mungkin di kepolisian juga demikian, Pak. Baik, Terima kasih. baik Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak Agus, jangan duduk dulu Pak Agus. Pak Agus menanyakan bagaimana kalau anggota Bapak melakukan tindak kekerasan. Urusannya polisi itu Pak. Nanti dulu. Maksud yang dimaksudkan, misalnya bagaimana jika anggota Bapak itu tertangkap membawa narkoba, kan? Ya. Kira-kira Pak. Misalnya salah satunya begitu Pak. Kalau kekerasan udah jelas itu. Itu. Misalnya seperti itu. Ya Atau bisa jadi gimana? ya, misalnya seperti itu. Oh contoh-contohnya seperti itu ya. Iya. Salah satunya juga bisa masuk lah Pak ya. Oh begitu. Iya, Ya salah pokoknya satunya. ketika kita berbuat kesalahan lah. Itu Oh. bagaimana apakah Kesalahan. ada sanksi, apakah hukumnya bagaimana seperti itu Pak. Oh, kalau Kesalahan. naik motor ngebut-ngebutan Ngebut-ngebutan, nggak pakai helm, ya minta nabrak. digimanain gitu ya. Oke, Pak Agus sudah ditangkap saya yakin oleh narasumber. Tanpa saya ulangi lagi pertanyaan dari Pak Dede dan Pak Agus, kami persilahkan dengan hormat narasumber Iya, untuk memberikan keterangan, Silakan. penjelasan Pak Kapolda. Baik, monggo langsung saja Pak. silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Kadif karena ini kasusnya kasuistis permasalahannya. Yang pertama saya terima kasih ide yang dibuat di Bangka Selatan oleh Pak Dede bahwa dibentuk satgas di tingkat RT, namun itu masih kita pertimbangkan karena memang ada permasalahan-permasalahan, jangan sampai nanti setiap orang bisa melakukan tindakan-tindakan melampaui daripada kepolisian. Itu yang pertama, tapi ide tersebut cukup bagus. Namun demikian, saat ini dan seterusnya, dan mulai kemarin udah berapa tahun yang lalu, bahwa di tingkat kelurahan itu ada Babin Kamtibmas Pak. Babin Kamtibmas kita ini sudah mereka ditatar mempunyai kepemilikan kemampuan dari seluruh fungsi yang ada di kepolisian khususnya intelijen. Dan mereka dan setiap Babin Kamtibmas dia mempunyai kewenangan untuk untuk menyelesaikan permasalahan yang sifatnya tidak menjadi permasalahan umum atau tidak permasalahan yang tidak besar. Mereka Babin Kamtibmas ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang benar-benar bisa diselesaikan di bawah. Kemudian dia juga Babin Kamtibmas itu bisa digunakan sebagai cucu ke depan dan juga bisa digunakan oleh beberapa elemen masyarakat di bawah untuk mengedepankan permasalahan untuk melakukan penindakan terhadap narkoba. Penindakan yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas, satu, dia mengetahui permasalahan tersebut kemudian menjelaskan dan melaporkan kepada Polsek atau Polres untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap yang ada. Jadi apabila satgas itu memang akan dibentuk dan lain sebagainya, sebelum terbentuk itu yang akan kita pertimbangkan baik secara referensi dasar hukum dan lain sebagainya, bisa digunakan Babin Kamtibmas di setiap desa dan percayalah mereka punya kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mereka juga mempunyai link cepat untuk melakukan tindakan kepolisian baik dengan Polsek maupun dengan Polres. Itu permasalahan untuk masalah. Sedangkan yang kedua, kami sangat hormat dan terima kasih kepada FKPM yang sudah mendukung tugas kepolisian. Dan setiap anggota yang ada di FKPM jelas mereka sudah dimuati oleh suatu pengetahuan bagaimana masalah hukum dan bagaimana tindakan kepolisian dan sejauh mana kewenangan kepolisian dilakukan. Apabila dari anggota FKPM melakukan suatu tindakan ataupun melakukan suatu perbuatan pidana di luar daripada narkotik, teroris dan sebagainya, dan apabila permasalahan tersebut dilakukan oleh anggota, tidak ada satupun masyarakat kita, warga masyarakat manapun yang kebal hukum. Itu paling pertama. Namun demikian, apabila mereka melakukan suatu perbuatan, akan ada langkah-langkah yang sifatnya persuasif untuk diselesaikan apabila permasalahan tersebut satu, tidak berakibat kepada hilangnya nyawa orang, kemudian tidak berakibat kepada generasi berikutnya yaitu dalam bentuk narkoba, teroris, radikal dan lain sebagainya. Apabila permasalahan tersebut hanya karena penghinaan, kemudian perkelahian biasa dan sebagainya, itu bisa diselesaikan dengan cara kedamaian. Dan penyelesaian itu pun juga tidak berakibat kepada saling dendam dan lain sebagainya.
Hal tersebut bisa diselesaikan di tingkat polsek, di tingkat polres apabila permasalahan tersebut benar-benar tidak memunculkan permasalahan baru. Jadi apabila tidak terlihat bahwa siapa mereka ini, apakah anggota FKPM ataupun masyarakat lain sebagainya. Namun apabila itu terlibatnya daripada anggota FKPM, jelas kita pun juga akan mencoba untuk berbuat baik kepada mereka dalam bentuk bahwa apabila kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sangat damai dan tidak berakibat kepada yang lain, ya tidak ada salahnya itu sama-sama kita. Contoh paling gampang, ada suatu penghinaan, seseorang si A menghina si B. Si A ini adalah anggota FKPM. Dia menghina si B, kemudian diselesaikan di sana bahwa B sudah menerima maaf tersebut dan kemudian A tidak mengulangi dan sebagainya. Itu cukup diselesaikan, tidak perlu sampai dengan kejaksaan dan sebagainya. Itu yang sebagai contoh-contoh. Namun kalau misalkan permasalahan tersebut kembali berakibat kepada permasalahan umum yang besar, kemudian berakibat kepada hilangnya nyawa orang lain dan lain sebagainya, apalagi sampai dengan tingkat narkoba, itu tidak ada toleransi, pasti kita akan majukan. Namun demikian apabila kasus permasalahan narkoba itu ada aturan-aturannya, apabila ada sebagai pengguna, sebagai pengedar dan lain sebagainya. Jadi kembali kami sampaikan kepada bapak-bapak pengurus FKPM, sekali lagi dari hati kami yang paling dalam kami berterima kasih Bapak sudah mendukung tugas kepolisian. Namun apabila ada permasalahan tindak pidana yang Bapak lakukan, sepanjang itu tidak pidananya ringan, bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan sebagainya. Dan apabila itu memang selesai secara pernyataan dan sebagainya selesai, ya kita tidak akan majukan permasalahan itu kepada sampai dengan kejaksaan. Namun apabila kasus tersebut besar dan kasus tersebut berakibat, ya mau nggak mau kita akan ajukan itu untuk dimajukan kepada kejaksaan ataupun JPU. Saya rasa demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Terima kasih. Iya demikian ya. Gimana Pak Dede dengan jawabannya? Ya, puas ya? Ya, Baik, Pak Agus? kasih, Pak Agus. Iya sama ya Pak Iya. Agus ya. Jadi dilihat dari besar kecil kasusnya ya Pak ya. Kalau udah urusan narkoba, waduh, nggak bisa. Kalau yang tidak menimbulkan dampak ya negatif yang negatif terlalu selanjutnya. besar, ya damai-damai aja lah. Iya damai-damai Kita kan aja. orang pemaaf banget nih. Benar. Ya, bagus. Pak Agus? Iya baik. Oke. Selanjutnya yang sebelah? Selanjutnya sebelah sini. Oh sebelah sini. Kita balik kanan. Sampai sekarang yang tanya. Deh belum Oh, nih, belum minta udah tunjuk tangan semua. Ini semangat sekali netizen kita Pak. Banget. Sampean sekarang Mas Bro yang milih deh. Saya dua. yang mana ya Pak? Nanti salah, kok saya nggak dipilih Pak? Sentimen sekali sama saya gitu. Udah tahu kita. Waduh ini banyak ini Pak. Oh iya bener, nih ada masukan juga nih. Kalau tadi kan udah cowok, sekarang yang cewek gitu. Mana yang cewek? Ada nih. Sekarang Mas Bro sudah ya? yang milih total. Nah, Iya. dua. Ya. Mbak silakan. Oke, Mbak Ya, yang mana? mau nanya? Ini terus yang satu Ya. lagi? Yang satu lagi. Waduh. Nanti kita ganti-gantian Pak. Boleh nih Bapak yang di sebelah ini, yang pakai baju batik ya. Ya. Ibu ini dulu Pak ya. Ya silakan. Ya, silakan. Gak usah. Loh kok kenapa gemeter kakinya? Oh, jangan gemeter Pak Boy. Sahabat kita Pak. Iya, Kapolres, Pak Boy orang gak usah baik. gemeter. Iya. Gemeter. Gak usah nervous. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Fitriana, perwakilan dari mahasiswi Akbar Kota Pangkal Pinang. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pelindungan hukum di Indonesia mengenai seorang anak yang menjadi kurir narkoba? Terima kasih. Gimana Begitu Mbak? ya? Apa tadi coba diulangi? Bagaimana Pelindungan hukum di Indonesia mengenai seorang anak yang menjadi kurir narkoba? Terima kasih. Anak di bawah umur maksudnya Ibu ya? Di bawah umur ya? Kurir, Ya di bawah umur ya anaknya ya? Anak yang di bawah umur, jelas pelindungannya ya. tentang narkoba Karena gimana? anak juga ada yang di atas umur. Ada. Anak kepaksa. Oke. Ya Ibu Nurul ya, nanti ditunggu jawabannya. Silakan Pak. Ya, mic-nya mungkin. Ya, Ya, silakan Pak. Langsung saja Pak. Ketok-ketok lagi. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat datang Pak Boy di bumi serumpun sebalai, Bangka Belitung yang tercinta. Yang saya hormati juga sekaligus Pak Kapolda, Wakapolda dan seluruh jajaran Polda Bangka Belitung. Perkenalkan nama saya Ferdi Abdurrahman Manurung
dari Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Kabupaten Bangka. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan yang akhir-akhir ini menjadi tren, kondisi angka kematian dari kecelakaan lalu lintas di Bangka Belitung sangat-sangat tinggi sekali. Kalau kita hitung dari minggu ke minggu atau di dalam satu bulan, sejak dari Agustus ke September, itu tadi disinggung bahwa nyawa melayang begitu saja sia-sia. Nah, kami memberikan masukan, salah satunya adalah ini akibat daripada tadi sudah disinggung juga adalah karena kelalaian di dalam berlalu lintas. Namun ada satu hal juga yang kondisinya sekarang yang terjadi di Bangka Belitung adalah di mana pertumbuhan dari jumlah kendaraan bermotor dan daya tampung jalan raya itu tidak sesuai. Kalau kita lihat sekarang antara ruas jalan antara Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka yaitu Sungai Liat, itu jumlah kendaraan bermotor itu sangat luar biasa. Saya memulai yaitu perjalanan di Bangka Belitung ini dari sejak tahun 1986. Saya melihat bahwa dari tahun ke tahun sebelum jadi provinsi itu sebenarnya pertumbuhan kendaraan itu sangat terbatas. Tapi setelah jadi provinsi, ya sejak dari tahun 2000 sampai dengan saat ini, boleh dibilang bahwa pertumbuhan dari angka ataupun jumlah kendaraan itu sangat luar biasa. Nah, di sini perlu sebenarnya pembenahan daripada pemerintah daerah, khususnya Bangka Belitung ya, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, di dalam rangka bagaimana memperbaiki ataupun memperluas daripada ruas jalan ini sehingga demikian bahwa angka pertumbuhan kendaraan ini bisa memadai dengan ruas jalan yang ada. Ini barangkali sebagai masukan kepada pimpinan dari Polri maupun Polda, sehingga dengan demikian ke depan angka kematian ini bisa diperkecil, ya, bisa diperkecil. Lalu yang kedua, kami sampaikan juga mengenai narkoba. Kita melihat bahwa Bangka Belitung ini akhir-akhir ini menjadi muncul ke permukaan, ternyata sarang-sarang daripada peredaran narkoba itu sangat luar biasa. Kami melihat bahwa ada satu hal yang membuat kondisi ini terjadi, di mana bahwa jumlah orang asing yang masuk ke Bangka Belitung ini itu sangat-sangat luar biasa. Saya belum bisa membayangkan bagaimana mudahnya mereka melakukan aktivitas di Bangka Belitung. Salah satu contoh adalah yang terjadi sekarang di kapal isap. Kalau kita sekarang lihat di kapal isap itu banyak orang-orang asing yang bekerja ataupun yang dipekerjakan. Yang kita lihat adalah bahwa mereka ini kan adalah orang yang datang ke Bangka Belitung, terutama ini dari Thailand. Dari Thailand, Pak Boy, sehingga dengan jumlah mereka yang begitu deras masuk ke Bangka Belitung, ini juga rentan sekali. Ya, rentan sekali untuk apa? Untuk masuknya barang tersebut, barang haram tersebut. Itu Bapak sinyalir seperti itu, Bapak ya, perkirakan seperti itu ya. Karena mereka kehidupan mereka kalau kita lihat di pekerjaan di kapal itu boleh dibilang sangat-sangat membutuhkan barang tersebut. Singkatnya? Singkatnya adalah bagaimana mengantisipasi dari jajaran Polri juga sekaligus untuk mengantisipasi datangnya orang asing ini menjadi tenaga kerja yang jumlahnya selalu bertambah di Bangka Belitung. Saya kira demikian antisipasi barangkali bisa dilakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, pada pimpinan Polri, pada Pak Boy, pada Pak Kapolda, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Oke. Kasih tepuk tangan dong. Ya, sama di Kustik. Tepuk tangan yang meriah buat di Kustik. Terima kasih.
Diskustik. Aduh. Mantap. Rancak bana kok. Rancak bana. Kata orang Sumatera Barat. Iya. Kata orang Sumatera Selatan bagus nian. Bagus nih kalau orang Bangka. Kata orang Bangka Betepur. bedepur. Kata orang Iya, bedepur, Jawa ya. wapi tenan. Kayak gitu ya. Makasih Dikustik. Mas Bro. Mas Bro. Saya sama dengan Pak Wakapolda tadi. Apa? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, yuk kita minta tolong Pak Kadif nyanyi yuk. Oh iya. Berani nggak? Coba berani Kalau nggak? saya sih nggak berani. Mas Bro aja. Saya Ini sih nggak benar-benar, berani. Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak Boy sebagai sahabat rakyat, kami mohon Bapak memberikan satu lagu untuk rakyat Indonesia, untuk rakyat Bangka Belitung. Iya. Dan karena acara ini bisa disaksikan di seluruh dunia Pak, dimanapun ada jaringan internet. Jadi Bapak kami sangat mohon. Kalau saya nggak salah beberapa kali saya dengar lagu Bapak ini nyanyi walaupun langit pada malam na 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 na, kayaknya sih itu kalau nggak salah, tapi syukur kalau malam ini Asik lantunan melodinya. ya tepuk tangan dong. Iya. Sedang. Nah. Menambah kepedihan. Asik. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri hidupku. Janganlah kau bimbang, Dan jangan kau ragu, berikanlah senyum padaku. selamat tinggal kasih. Ya semua ikut jadinya Pak. Tak jumpa lagi, aku pergi tak akan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Iya. Sebentar Pak, sebentar Pak. Sebentar Pak. Mas tolong naikkan setengah Mas. Naik setengah aja Mas. Oke, naik setengah Mas. Jangan dong. Oke. Cocok. Ku akan pergi Ya. meninggalkan diri, Iya. menyusuri liku tak Asik. bulan bersinar seakan indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupmu. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Yeay, semuanya. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan
Iya. Kita akan tetap menantikan Bapak di sini, Pak. Iya. Baik. Kelakon bahasa Inggrisnya. Kelakon. Baik. Terima kasih Pak. Kami sangat tersanjung Bapak memberikan hiburan kepada kami malam ini karena Bapak untuk rakyat. Terima kasih banyak. Baik, Mas Bro, kita lanjutkan lagi. Lanjut dong. Lanjut. Kita harus lanjutkan. Ada 2 lagu berturut-turut. Sedap juga kita ya. Tenang ya. Beda banget malam ini. Beda sekali. Beda. Iya. Aku pergi tak akan lama, berarti tidak terlalu lama lagi akan Akan kembali lagi ke sini. Iya. Gitu. Iya. Bersama-sama dengan masyarakat Bangka Belitung. Kita Iya. tunggu aja Mas Bro. Pasti datang, kita tunggu aja. Misalnya tahun baruan bersama dengan masyarakat Babel misalnya Iya, begitu kan. Dengan netizen yang lain siapa tahu. Siapa tahu, betul. Waktunya berkesempatan dan seterusnya kan begitu. Iya. Baik. Bapak Ibu sekalian hadirin, teman-teman saya yang hadir di Warung Kopi Latrasi pada malam ini. Anda yang ada di rumah, tentu tadi juga Anda ikut bergoyang sedikit dengan lagu yang sudah ya Anda kenal, mudah-mudahan begitu. Oh ya, kabarnya ada yang gak enak badan. Kami doakan di sini dari ruang ini, dari acara ini mudah-mudahan Anda yang tidak enak badan segera sembuh, bisa bercengkrama bersama keluarga kembali, bisa berbahagia kembali bersama-sama dengan keluarga. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Kalau yang gak enak badan. Iya. Baik. Baik. Kita beri kesempatan kepada teman-teman lagi di sisi sana. Ya. Baik. Kami persilahkan. Silakan. Satu. Kami persilahkan. Namanya Udah. siapa ya? Udah ada ya? Mana ya? Udah nggak kelihatan Pak. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodoy dari aktivis anti narkoba Bangka Tengah. Selama perjalanan kami di aktivis narkoba Bangka Tengah, selain narkoba, kami juga menemukan penyalahgunaan seperti Aibon dan minuman komik. Yang jadi masalahnya efek dari Aibon ini, efek jangka pendeknya kadang lebih hebat dari narkoba. Seperti kita ketahui, seperti kasus pembunuhan yang terjadi pada tenaga honorer beberapa bulan yang lalu, itu pelakunya anak-anak yang pecandu Aibon. Mungkin secara hukum Aibon dan komik ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada aturan atau undang-undangnya. Nah, pertanyaan saya, langkah apa atau aturan apa yang harus dibuat untuk menanggulangi ini semua? Karena kita selama ini mungkin fokus pada narkoba, tapi hal-hal seperti ini kadang lebih parah dari narkoba. Oke. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Dodoy. Iya Pak Dodoy. Oke, itu contoh kasus saja di Bangka Belitung, di daerah Iya, lain juga ada. Saya pernah syuting itu dulu di bawah jembatan di suatu kota, salah satu kota juga terjadi seperti itu Pak. Aduh, orangnya banyak, anak-anaknya banyak, teler-teler begitu kan. Iya. Bingung juga saya. Baik, satu ya. Pak, mohon izin saya langsung ke penanya berikutnya ya. Kita Sebelah berikan sini. kesempatan. Satu. Orang saja Mas. Sekarang di sini deh. Silakan Mas yang pilih. Saya yang pilih. Mas Bro, pilih. Ini aja nih, Mas ini dari tadi udah nunjuk tangan. Oke. Kasihan. Lanjut, Ya, Mas. silakan, sampaikan. Silakan. Nama, Nama singkat aja ya saja. Pak ya. Terima kasih. Nama saya Ricky dari Bangka Tengah. Jadi pertanyaan saya Pak, saya fokus kepada arah kita malam hari ini. Tema kita adalah kepada netizen. Maka saya dari Bangka Tengah ingin menyatakan bahwa pertama, terima kasih kami kepada Kapolres Bangka Tengah, AKBP Prengki, Pak Prengki yang sangat aktif sekali di dunia maya. Iya, tepuk tangan. Ini nggak ada, ini benar-benar jujur dari hati saya selaku netizen, dan saya juga diundang melalui Facebook mungkin Pak Kapolda tahu keaktifan beliau. Oke. Dan mudah-mudahan pulang ini saya dikasih bonus nanti. Baik. Lanjut. Ya. Jadi Pak, sampai hari ini, malam hari ini saya melihat, saya juga masih mantau di dunia internet. Beliau masih menerima masalah seperti laporan-laporan tentang pencurian lada. Kemudian yang sangat saya termasuk dari kepolisian Bangka Belitung,
ketika di-share di Facebook dan yang lain-lain masalah pertambangan, tiba-tiba ada statement Pak Kapolda untuk segera tambang-tambang ilegal di Bangka Belitung untuk segera disikapi. Oke, Dan di Mas. Bangka Tengah juga sudah disikapi. Oke, Kemudian Mas. Pak, ini yang saya tanyakan adalah sejauh mana Pak Boy batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh di media sosial. Oke. Itu yang cybercrime itu seperti apa sih yang boleh tidak boleh. Kemudian Pak, tadi Pak Boy berbicara tentang menuju radikalisme. Pak Boy, ciri-cirinya Pak Boy itu untuk menuju radikalisme itu tentu semuanya kan pasti melalui doktrinisasi yang baik-baik, sehingga kita saja sulit untuk membedakan seperti apa yang menuju ke arah radikalisme. Kemudian yang kita lihat juga, tentu saya secara pribadi melihat kalau kita melihat radikalisme atau terorisme arahnya ke arah sana, bahwa ada ancaman yang lain kalau kita fokus kepada terorisme, tetapi perpecahan juga antar beda agama, kemudian suku, bahkan perpecahan terhadap yang kadang-kadang satu agama. Ini mungkin tidak mengarah kepada terorisme, tetapi ini perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti apa tindak lanjut dari Divisi Humas Mabes Polri untuk mengatasi di tengah keterbukaan informasi, dan bagaimana apa yang membedakan ini masuk ke dalam tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Itu yang seperti itu yang saya rasa masih sangat membingungkan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki ya. Mas Riki ya. Baik. 2 pertanyaan tanpa harus kami ulangi lagi Pak. Mari kami persilahkan. Pak Dodoy. Iya. Pertama mengenai masalah zat, zat. untuk adiktif ya. Zat adiktif. Membuat kita menjadi edik ya. Ya. Memang kita prihatin. Banyak juga obat-obatan dalam jumlah dosis tertentu dipakai karena dianggap lebih murah. Demikian juga Ibon ya, itu dipakai untuk ya dalam tanda petik istilahnya untuk teler ya. Itu terjadi memang di tengah-tengah generasi muda kita. Ini menurut hemat kami tantangan kita semuanya untuk bisa melihat, mendeteksi apakah ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Biar bagaimanapun intinya itu kan adalah sesuatu yang merusak kesehatan. Seperti misalkan ada juga orang senang mengoplos jamu, ditambah ini, ditambah mungkin baygon aja yang nggak ditambahin ya. Minuman oplosan Pak. Ya, terkenal. itu tujuannya untuk itu, menikmati kenikmatan yang menurut dia ada perubahan, mungkin menjadi enak dalam berhalusinasi dengan zat-zat itu ya. Ini berbahaya. Jadi masyarakat kita termasuk yang sangat kreatif. Dia tidak bisa dapatkan sesuatu yang jalur normal, tetapi dia cari yang kira-kira seolah-olah ini umum barangnya tetapi dipakai oleh dia. Bahasa Bapak itu loh Pak. Iya, Ibon itu kan kreatif gitu ya Pak ya. Iya, Ibon itu kan di toko-toko banyak kan. Dijual Tapi bebas Pak. Iya. orang nggak curiga beli Ibon, tapi Iya. dipakai buat mojok, dia teler, dia hisap-hisap, itu terjadi. Iya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kreativitas yang negatif, yang tentunya para orang tua, kita semua, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita jaga, kita bentengi generasi muda kita agar tidak terjebak kepada hal-hal yang itu. Iya. Jadi intinya itu tidak bisa dalam sisi penegakan hukumnya saja yang kita kedepankan, tapi kita harus proaktif mencegah penyimpangan-penyimpangan seperti ini terjadi di kalangan generasi muda kita. Iya. Semualah kita lapisan masyarakat untuk bersatu padu akan lebih efektif untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk batasan-batasan yang keliru. Tentunya cukup banyak contoh-contohnya sebenarnya. Seperti kalau kita mengacu kepada hukum positif saja, kita tidak boleh berjudi online, tidak boleh itu. Larangannya ada di pasal 27 ayat 1 kuhp berkait dengan perjudian. Kemudian tidak boleh
kita melakukan penghinaan, fitnah kepada orang lain, kemudian kita tidak boleh menebar berita bohong ataupun segala sesuatu yang bernada kebencian terhadap isu-isu sara, tidak boleh. Di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ITE. Berkaitan dengan yang lain-lainnya seperti radikalisme, sekarang ini radikalisme sangat efektif disebarluaskan melalui medsos. Dia bisa jadi yang menyebarkan itu, yang punya portal, akun atau website itu bukan di Indonesia. Dia mungkin entah ada di mana-mana, di negara-negara tertentu. Tetapi oleh karena ini adalah yang sifatnya borderless ya, jadi tidak ada batas. Kita di sini kita bisa mengkonsumsi informasi yang disebarluaskan oleh orang-orang dari belahan dunia lain. Itu berkaitan dengan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai bangsa kita. Seperti misalkan isu di Timur Tengah nih, ISIS ya. ISIS itu mereka memerangi sama-sama agama juga. Yang beragama Islam, yang mengaku beragama Islam memerangi orang yang beragama Islam. Itu terjadi. Mereka ada latar belakang, background, motif-motif tertentu yang tidak perlu kita contoh itu di sini. Jadi ini berkaitan isu sektarian, isu yang terjadi di antara umat Islam, mungkin lain pemahaman, lain garis politiknya, itu terjadi di Timur Tengah. Kalau itu dijadikan contoh bagaimana mereka memerangi warga Irak, memerangi warga Irak sendiri atau tetangganya Suriah, diperangi oleh warganya sendiri oleh karena beda kelompok. Mereka sama-sama umat Islam tapi mereka memerangi saudaranya yang seagama, seiman. Itu juga tidak cocok untuk kita contoh dan kita wujudkan di sini. Karena kita negara yang berdasarkan Pancasila, menghormati perbedaan, toleransi beragama dijamin di sini, diharapkan, kemudian kebebasan umat beragama untuk memeluk agama, menjalankan syariat agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing itu dijamin oleh negara. Jadi perbedaan-perbedaan itu adalah kekayaan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita, tetapi sekaligus merupakan sebuah kerawanan-kerawanan. Karena isu sara itu sangat rentan untuk diprovokasi dan itu berkaitan dengan suatu sikap emosional ya, yang bisa memicu sikap emosional dengan cepat dari kita sesama umat beragama, karena kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang mengakomodir segala berbagai jenis agama yang ada, dan kita mengutamakan hidup rukun di antara warga masyarakat walaupun berbeda agama, suku, dan tentunya termasuk ras. Kita berharap nilai-nilai luhur inilah yang harus kita jaga. Jadi semangat kebersamaan dalam memelihara nilai-nilai luhur bangsa yang diatur di dalam atau yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila itu adalah menjadi sebuah pilihan untuk perekat di tengah perbedaan bangsa kita. Jadi Pancasila itu adalah perekat perbedaan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu semua warga bangsa harus tunduk kepada nilai-nilai itu. Kalau dia mengadopsi nilai-nilai yang di luar sana tadi, yang katakanlah digembar-gemborkan oleh ISIS melalui medsos, nggak laku. Jadi di sini berbenturan dengan aparat negara, berbenturan dengan Polri, berbenturan dengan TNI. Karena apa? Polri, TNI, garda negara. Dia penjaga konstitusi negara, penegak hukum. Harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kalau ada yang menyimpang, pasti berhadapan dengan aparatur negara. Dan Polri termasuk TNI berada di depan bagi mereka-mereka yang mencoba menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa itu, karena ini adalah warisan dari pendiri bangsa ini, atau istilahnya founding fathers kita. Warisan yang harus kita jaga oleh generasi muda, oleh kita semuanya, sampai kapanpun selama Republik Indonesia tetap berdiri. Baik, makasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua malam ini. Baik, Silakan. Mas Bro. Ya. Tanpa terasa kita dibatasi waktu. Iya, tetapi ya mudah-mudahan lah ya. Yeah. Kita lain waktu akan bisa ngobrol seperti ini lagi di warung kopi yang sama ataupun di warung kopi yang lain. Tetapi tanpa harus kita simpulkan pada malam ini. Yeah. Kita masing-masing punya persepsi yang positif terhadap penjelasan terhadap tema sentral kita pada malam ini.
santun bermedia sosial, Santun berlalu lintas dan narkotika. Hindari segala bentuk narkoba. Narkoba, benar Baik. sekali. Bapak sekalian, para narasumber, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Pak Kadif Humas, Mabes Polri, Bapak Kapolda, Bapak yang lain semuanya, hadirin juga teman-teman dari seluruh daerah di Bangka Belitung. Ya, Bangka Belitung. Terima kasih banyak, kita sudah bersama pada malam ini kurang lebih 90 menit. Dan akhirnya saya bersama rekan saya yang ganteng, memang dari tadi bilang ganteng jadi nggak enak. Baik, menyampaikan terima kasih. Kami berharap suatu ketika kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah melaksanakan rekaman sekaligus ngopi bareng di sini selama kurang lebih 90 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Bangka Belitung. Ragam sajian informasi telah kami hadirkan di hadapan Anda.
Semoga dapat menambah pengetahuan dan hazanah bagi kita semua. Esok hari, kami akan kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam tayangan khas negeri Laskar Pelangi. Baiklah pemirsa, sampai jumpa.